direktur yang orang Indonesia banyak. Mereka pikir kita tuh mafia karena paling banyak orang Indonesia di sana. Owner paling senang kalau orang Indonesia kerja di sana karena mereka itu mendidik, ngajari sama orang-orang Vietnam. Dan di sana seperti yang saya bilang tadi, saya diusir karena dipikir orang Thailand karena teman saya punya istri orang Thailand, dia telepon. Terus kita diusir, dia nggak mau ngantar kita kemana-mana, nggak tahu, padahal dia hanya supir taksi, Pak. Saya tanya kenapa, dia nggak mau jawab. Setelah kita nggak mau keluar mobil, baru dia ngomong, karena dulu negaramu memberikan jalan untuk dari pemerintahan Cina menyerang Vietnam pada saat masih dinasti apa saya nggak ngerti. Dalam hati saya itu zaman dulu, tapi kok kuat banget mereka memorinya. Ya namanya. Musuhan tuh, Pak. Sorry Pak. Sekarang Vietnam sama Indonesia musuhan gara-gara timnas. Dari dulu Pak, dari dulu saya di sana tuh mereka kalau sepak bola sama pariwisata tuh mereka juga musuhan. Iya nih. Next berikutnya. Orang gitu Pak? Ya. Oke siap. Nanti di cross check sama Yes, nanti kita kelompokkan juga Pak. Rasanya orang ya. Satu, papat. Dua, empat, satu, tiga, satu, empat. Ini aku bawa kalkulator, Tiga. berhitung, mencongak. Bawa Excel ya. Tiga. Nomor berapa? Sama nomor dua. Nomor 2, kemudian Nomor Kecamatan maksudnya Pak? yes, yang tempat itu kecamatan. Nomor 9. 9, kemudian Nomor 19. 19. Oke. Tapi beda kantor. Kecamatan. Kecamatan. Oh, oke. Tapi sering berinteraksi ya Pak ya? Sering. Oke. Paling nggak kan tahu kan masing-masing ya. Nah sekarang Pak Ude ini dengan siapa Pak? Saya Pak. Iya Pak Ude dengan siapa Pak? Yuwono. Pak Yuwono. Pemdar, Masdar, Nomor 8. Modern, modern. Nomor 10. Panji, Pak Panji. Oke. 11. 11. 13. Sudah. Enggak. Kemudian Pak Sam ini dengan siapa Pak? Pak Dian. Mas Nopo, Pak Nopo. 18. 18. Oke. Sudah itu Pak. Sudah, 3. Kemudian Pak Faras dengan siapa Pak? Dengan Pak Sularso juga. Ya, Sisanya Pak. Sisanya itu. Oke, serius ya. Oke. Banyak sekali ya. Saya bisa membayangkan ya. Pak Farid, Pak Kris ini ya, sama Pak Huda. Ya. Oke. Pak Pram. Yes. Wah, angka yang sama sering muncul tubuh. Betul. Jadi kelihatan seperti saya bilang tadi, ya kan mungkin sudah nggak usah dipikir lah, kira-kira begitu. Akhirnya sudah muncul, tapi nggak apa, ini kan first try Pak. Semua Pak. Embar. 12 semua. Embar. Opini Iya, jadi gampang-gampangnya kira-kira begitu. Tapi cenderungnya angel. Iya kan cenderungnya angel. Apalagi Pak Farid. Ya. Pak Farid ini ya sudah kalau nggak mau ya nggak mau dia. Diam doang. Nah, bagaimana kita komunikasi dengan tipe beliau? Beliau itu kan orangnya direktif. Langsung to the point. Nggak usah pakai macam-macam. Karena tipenya dia to the point dan poinnya apa?
Nah, Bapak kalau kita ketemu dengan orang seperti Bapak enak Pak, tapi kalau ketemu dengan orang yang bukan seperti Bapak rubah stylenya. Karena Bapak yang punya hajat nih, aku punya hajat ketemu dengan orang yang berbeda dengan Bapak rubah caranya seperti yang stylenya mereka. Nah, Bapak ini yang di luar sana, yang tidak seperti Pak Farid, tapi ketemu Pak Farid karena sedang punya hajat, dirubah komunikasinya, langsung to the point seperti beliau. Karena beliau itu nggak suka bulat, to the point. Ya mungkin karena di operation ya Pak ya, dia kan suka merintah dan sebagian besar Bapak ini juga seperti itu semua, tapi ada juga yang enggak. Ada juga yang enggak. Kayaknya Bapak ini emang menjiwai posisinya. Ya kan? Menjiwai, ya kan? Pak Fis juga menjiwai. Ini siapa tahu setelah ini jadi masuk ke kantor wali kota, Gunus ya Pak ya. Kok aksesnya kuat kok. Iya kan? Itu cuma sementara aja. Nah, tinggal nanti di mutasi ya, pindah. Bisa jadi. Itu nggak ngerti loh Pak. Oh, sama bilang posisi transit itu ecek-ecek nggak bisa. Saya jadi wali kota banyak ke kantor sana. Kan orang nggak tahu aja, ya. Cuman secara umum saja dia ditransit, tapi dia bisa menentukan. Dan repot lagi itu. Orang biasa bisa menentukan, nah, repot itu. Tapi ya nggak apa-apa, Memang itu stylenya orang beda-beda kok, iya kan? Beda-beda. Udah biasa itu di pemerintahan. Kayak orang biasa, tapi dia bisa menentukan, bisa memotivasi, memutasi orang, nah kira-kira begitu. Ya, memotivasi untuk memutasi, nah kira-kira begitu. Itu ya keren, ya kan? Beliau ini kepikiran Pak, ya. Beliau ini kalau dengan Pak Farid ini lapangan, tapi kalau Pak Kris ini dia itu kayak main biadegan. Dia itu pemikir. Jadi dia mikir menang, tapi mikir dia. Nanti rambutnya Pak. Hati-hati ya Pak, nanti Bapak selalu menjadi korban konspirasi global. Kok ngasih beliau? Bapak itu kalau mesti kasih apapun, mesti selesai. Makanya semua dikasih Bapak, bukan negatif. Bolak-balik aku jain kok ya. Karena Bapak ini tipenya analis Pak. Bapak itu analis, mikir gitu. Orang lain tidak mikir, Bapak mikir. Bapak tipe orang yang tidurnya paling malam kira-kira seperti itu. Susah tidur. Bapak mentor. Gitu ya. Remi ya, kira-kira gitu. Oh, ini Pak Pram. Ya, kalau diskusi sama beliau, kalau buat ngobrol sama dia, itu ya Pak, pakai pertanyaan. Beliau itu datang kasih pertanyaan, Pak. Please, tolong dong. Kira-kira kalau ada masalah ini seperti apa ya? Pasti dia cerita. Banyak panjang lebar kurang mandek. Saya yakin dia kalau ngomong panjang A sampai Z nggak berhenti, karena tipenya dia suka ngasih nasihat Pak. Datanglah sama dia. Nah, ketika dia banyak ngomong, dia merasa nyaman. Nah, pasti Bapak muncul hajatnya. Pak Fis, tolong dong Pak, butuh ini. Nah, gitu loh Pak. Jangan langsung tunjuk poin, Pak Fis, aku butuh ini. Wah, nggak enak Pak. Unggah-ungguhin dengan tipe seperti Pak Fis ini, datang dengan pertanyaan. Karena beliau itu tipenya suka ditanya dan suka cerita. Luar biasa. Luar biasa, betul. Dan beliau itu tipenya suka menasihati, cocok dari tantrip, cocok Pak, suka menasihati. Wah, gue dinasihati versi dia. Ini hakim dia nih, memang hakimi kawan-kawannya. Semua dihakimi, kan? Semua dihakimi sama beliau ini. Patung gue dinasihati. Iya, betul. Semua dinasihati karena beliau ini tipenya analis pemerhati. Kalau satu tim ya bagus, ya kira-kira begitu. Pak, tapi ini bisa ada untuk re-engineering organisasi. Maksudnya begini, kalau tim Bapak ada yang bisa gerak cepat seperti Pak Farid, nah dia kasih lapangan. Jangan sampai merasa bahwa, aduh posisi itu diambil, dia udah jadi bintang. Enggak Pak, Bapak yang mengendari. Satu tim tuh Pak, ada yang seperti Pak Farid, ada yang seperti Bapak, ada yang seperti yang lain. Nah kira-kira begitu Pak. Jadi jangan takut sama orang-orang yang, aduh itu gayanya beda sama saya. Gak apa-apa, udah di lapangan kok, tapi di bawah saya atasannya, saya pegang kendali. Jadi begitu Pak. Nah Pak Farid itu juga sama. Dia di lapangan pasti oke. Dan ini sudah nggak suka berat ini. Bagus nih kalau untuk apa namanya KPK, kira-kira begitu ya. Untuk BPK itu susah. Saya juga kalau laporan BPK susah Pak. Saya nggak tahu Pak kecamatan kelurahan sampai BPK nggak. Saya dulu kalau laporan BPK itu bisa kerja sampai 4 hari minimal. Susah, nanti ada temuan minggu depan lagi. Semua diupload lewat Google, linknya itu. Aduh, repot. Minimal jadi inspektur kota. Yes, nggak apa-apa. Cocok kayaknya begitu Pak. Diaminkan aja Pak. Atau jabatan sebelumnya gitu ya. Wah, repot itu jabatan sebelumnya lebih tinggi gitu ya. Kapsul sek Pak. Kapsul sek banyak.
Kapolsek Bayang itu lebih hebat. Tapi sekarang semua hebat. Istrinya jaksa, suaminya polisi, mertuanya hakim. Ada yang itu kayak hotel, travel legend, ya kan? Kayak biro, itu transportasi, udah lengkap semua masuk, set, ya udah seperti itu. Seperti kasus mungkin final dan macam-macam, udah semua begitu pak. Hakim sidang, gantengnya mendadak, langsung baca putusan, memutuskan, ya kan? Polisi juga, makanya kalau sekarang ada kasus final, aduh, saya mah biasa pak kalau gitu, tergantung yang punya kepentingan, makanya saya no komen. Nah ini Pak Pram, ini ruwet nih beliau nih kayaknya. Ini ruwet, ini semua menjadi pertimbangan. Saya nggak tahu orangnya mana, tapi beliau itu selalu mempertimbangkan banyak hal, iya kan? Jadi kadang-kadang kalau misalnya bertiga ini ngomong, ya kan, nah, dia yang menjadi sasaran empuk ya, bingung. Ya. Semua ini mau punya pendapat, nah dia jadi bingung sendiri. Dia tipenya memikirkan juga iya, ingin menjalankan juga iya, tapi cuma di tengah-tengah. Nah beliau ini tipenya menunggu waktu. Ya, menunggu waktu dia menjawab. Nah, repot kalau waktu yang menjawab hari H baru kedandapan orang bilang gitu. Kira-kira begitu nih, ya. Jadi komunikasi kepada beliau ini semua cara dipakai karena dia bingung pak. Bertanya juga iya, kita tuh the point ngarahkan juga iya pak. Aku tuh perlu seperti ini, aku sudah seperti ini, begitu. Kepada beliau tuh gitu. Nah, nanti beliau mengambil keputusan lebih lama lagi, bingung dia. Karena beliau lebih panjang analisnya gitu kan, selak gitu kan, selak pensiun gitu kan. Jangan-jangan ini kepikiran pensiun jadi hari ini malam ini skornya ini bisa juga pak, karena ini bagian daripada yang bapak rasakan detik ini. Nanti pak 6 bulan lagi bapak tes ini beda loh pak, karena lingkungan bapak mempengaruhi. Nah seperti itu. Nah bagaimana tadi saya bilang re-engineering organisasi, kalau bapak tipenya seperti beliau ini kemudian diisi seperti Pak Farid, nah, berubah 6 bulan lagi karakternya beliau ini akan berubah seperti Pak Farid sedikit-sedikit. Karena lingkungan itu berpengaruh, seperti saya bilang tadi, mereka itu memprogram diri sendiri masing-masing. Itu buktinya Pak. Nah sekarang Pak Udin, ini Pak Udin, Pak Yuwono, sama belum itu Pak. Mas sudah belum Pak? Nomor 9 Pak. Oh Pak udah. Asem. Nah. Ini selelehan orangnya. Pas Pak, betul. Iya kan? Menang. Sekali udah selelehan Pak jelas gitu ya. Jadi orang itu bicara ini gimana sih dipercaya? Kalau dia ngomong jadi MC boleh, ini translate juga cocok ini. Punya kemampuan skill komunikasinya bagus. Tapi ya, doa Pak. gimana Pak? Akhirnya sehari-hari tukang doa ini Pak. Oh iya, sambelannya. Udah kelihatan ini fasihnya itu ya. Ini tuh alasan apa bisa ini. Ya. Untuk jadi MC itu bisa. Ada acara-acara apa suruh maju bisa ini. Ya. Tapi sebetulnya aslinya itu juga itu sebuah sindiran, satir beliau itu sebenarnya. Jadi celelehan itu nyindir sebetulnya, ya nyindir atasan, nyindir kiri kanan, nyindir ketidak tidak cocokan dengan sesuatu atau seseorang. Beliau itu sebenarnya begitu. Tahu Pak? Gimana Pak? Kok tahu? Kepala aku. Orangnya itu Pak. Nah itu orangnya ya itu Pak. Lu kan belajar kita. Nah ini kira-kira begitu Pak. Beliau itu juga sama, analisnya juga tinggi. Bercanda ada yang klik, sama beliau diolah. Nah, kira begitu. Ya, cocok ini Pak. Jadi timnya cocok. Satunya action, satunya ada pemikir. Nah, satunya yang Pak Huda ini juga pandai berkomunikasi, satunya bingung ini Pak. Satu jawaban pas. Ya. Nah, Pas tim yang pas ya Pak. Orang itu udah pas itu karakternya jadi lucu-lucuan. Komplit, ya, pakai kelas, ya, gitu. Udah ya Pak ya, nanti detailnya ada lagi. Sekarang satu lagi, Pak Udin, Pak Yuwono, Pak Udin, Pak Yuwono, Pak Dar, Ya. Pak Panji, Pak Faris. Ya. Oke, bener. Itu ada Pak Andi. Ya. Oke. Sitting di sini. Pit 6 ya. 6 ya. Habis ya Pak. Kurang berdiri. Ada kurang Mas Ini Mas Bas. poin-poinnya. Din. Yes. Enggak pernah selelehan. Waduh. Sorot sekali ya ini ya. Iya ini benar ini. Remuk. Jadi sabdo sama disalulah ini benar. Ya. Andi Pak. Tergantung lingkungan ya. Apa cedak Sarirejo? Nah. Ini yang saya bahas ini dulu ya Pak ya.
yang Mas Dar, Ya. kemudian Pak Panji, Pak Faris, Pak Tularso ini ya. Ah, bukan, Pak Adi. Sorry, Pak Adi. Ah. Ya. Andi Zek, Ya. Ini sebetulnya 1, 2, 3, 4. Empat. Ah. Ini tuh boleh dibilang 11. Ini 14. Sama. Ini berapa belas ya Pak? 18, Pak. Ya, mereka ini sebetulnya boleh dibilang 11-12 karakternya Pak. Pak Dar ini ya, dia itu memang orangnya mikir ya, dia mikir, tapi orang ubah. Jadi cuma diem aja mikir. Ya, ubahnya orang. Kapan bergeraknya kita nggak tahu. Ya, hanya Tuhan dan beliau ini terpilih. Kalau Tuhan bilang, oh enggak, aku mau ya mau. Tuhan bilang jangan ubah, dia bergerak lah dia. Ini sudah disuruh nggak mau gerak lagi. Tapi ya karena begini, karena beliau itu banyak pertimbangan. Ya apa dipertimbangkan setimbang-timbangnya? Nggak bisa Pak. Kalau Bapak menghabiskan waktu untuk menimbang-nimbang, operation nggak susah Pak. Betul. Ini pertimbangannya begitu. Datang kepada beliau dengan pertanyaan sama. Itu lebih panjang lagi. Ini tipenya memang suka ngobrol dan menasihati. Ya. Tapi yang diomongin kadang-kadang ya nggak jelas kira-kira seperti itu. Ya mungkin berusaha untuk dijelaskan tapi kan dijelaskan nggak jelas. Nah ini tidak kelihatan tergambar dari sini. Ya, mungkin Bapak yang sudah berinteraksi akan memahami dia itu seperti apa. Nggak jelas. Konteksnya ini kurang nyantol gitu kan kalau mau meyakinkan dibandingkan yang 3 yang di depan tadi ini kurang ya kan ketika begitu. Tapi dia kalau analis mengamati oke. Ya tapi orang bayi loh Pak Angel. Padahal ketentraman dan ketertiban itu harusnya banyak gerak. Nah, saya nggak tahu posisinya lebih kemana. Saya gerak tertentu, Pak. Iya, jam berapa juga ya? Siap. Ya. Nah ini juga Pak Panji itu juga sama. Ya, Pak ini udah kalau lebih hebat daripada batu kalau sudah ditahan. Kalau sudah orang ubah, tidak ada yang berani goyahkan dia ini. Ya Pak Panji kalau sudah begitu sudah menang kalau mikir gitu kan. Jadi Dikir, Pak. lebih dalam daripada Pak Das tadi atau Pak Dar ini. Kalau ini linggo saya pikirin ntar, ya engko. Yang penting mau sih, ya kira-kira begitu. Yang penting nggak mau dulu, risiko belakangan, baru dipikirkan, diolah. Karena dia pintar, kalau ngomong itu pintar dia. Ya kan, karena banyak analisanya dia tidak pertimbangkan. Dan masalahnya orang-orang kok ya percaya sama dia gitu loh. Dia berusaha meyakinkan dan akhirnya iya betul. Karena memang analisnya tinggi beliau ini, Pak Panji ini. Nah ini yang berikutnya, Pak Faris. Nah ini agak-agak nyelekit kalau ngomong. Ya kan Pak Faris ini kalau ngomong agak-agak nyelekit gitu, bercanda tapi kayak gimana ya? Yes, kira-kira begitu. Menang sebelumnya serius. Ya karena dia juga sama ini, tipenya juga nggak mau gerak juga sama gitu kan. Tapi ini lebih dalam Pak Panji ya daripada si Pak Faris. Tapi dia juga orangnya nggak mau gerak juga sebetulnya. Nggak belum gerak, tapi mengkritisi. Oh kamu tuh gini, begini. Ya ada sisi analisnya juga, tapi dia lebih mendepankan mengkritisi dulu Pak. Ya mengkritisi dulu, kemudian baru menganalisa, gonta-ganti lah tergantung situasi dan kondisi, tergantung kepentingannya dia, terwakili atau tidak. Nah, kepentingannya terwakili, dia tidak mengkritisi aja, cuma diem doang. Nah, tapi kalau terwakili ya sudah dia diam, gitu kan. Nah, kalau nggak terwakili dia akan kritis, nah kira-kira begitu. Tapi ya nggak apa-apa Pak, ini karakter orang beda-beda. Tapi ya kita lihat nanti satu organisasi tipenya seperti apa. Nah di tipe Bapak ini yang kedua, ini semuanya tipenya suka mengkritisi semua, ada repot. Ya jadi semua mengkritisi. Ini Pak Andi. Ya ini juga. Ini ya kita juga kadang-kadang juga kalau ngomong juga suka nggak serius ya Pak ya kalau orang ini ya Pak ya. Semua udah mengharapkan serius, ngomongnya sebeli orang. Iya orang bodoh. Jadi iya kan nggak sama. Ditunggu jawabannya serius dia nggak, jadi ada celayaannya juga ini orang ini. Iya kan jadi suka-suka dia sendiri. Tapi juga sama dia juga orang gak mau ubah. Iya kan jadi suka-suka dia. Ya kalau dia menang ya sudah nggak mau disuruh apa nggak mau dia. Karena sudah pemikiran seperti itu dia. Coba tanya dia ini. Kayak Pak Wanji, Pak Faris, Pak Tularso, Pak Dar.
Pak Andi gitu ya. Itu ya Pak kan Andi deh, Pak. sama Pak Udin coba ditanya. Ayo Pak, cepat Pak, ini harus selesai hari ini. Santai aja, kira-kira begitu. Nanti waktu yang ngejawab. Mesti jawabnya begitu, nanti biar waktu yang ngejawab. Dan repot Pak, semua berhubungan dengan waktu. Kalau jadi kejar-kejar itu kemungkinan besar Pak, itu sudah darurat Pak, urgent Pak, udah penting Pak. Tapi kalau beliau ini nggak, santai aja, ya susah ini Pak. Ya harus ada atasan yang beda. Tapi kalau mungkin atasannya seperti ini Pak Yuwono, dan ini sebetulnya ini Pak Yuwono sama Pak Udin ini sebenarnya ya antara cocok sebetulnya. Kayak Pak Bu cocok apa tapi ya Pak wah hampir-hampiran makanya. Iya, mereka berdua antara cocok nggak cocok gitu. Satunya pengen serius, satunya ngomongnya juga ngawur akhirnya. Jadi malah ini orang nyambung jadi rasa-rasa kira-kira begitu. Ya. Tapi kalau Pak Yuwono itu orangnya keras banget nih aslinya. Keras harus kalau selean, nah kira-kira begitu. Tapi kalau jadi pemimpin ini banyak temannya nih kalau saya boleh mengakui, banyak relasi, dia pintar ini kalau apa namanya ngambil hati orang untuk memprovokasi leader, untuk menggalang dukungan itu pintar orang ini. Berarti provokator Pak. Provokator untuk kepentingan saya mendukung Pak. Lu kan pintar-pintar Pak, terakhir itu harus pintar-pintar untuk mendukungnya. Kalau politik boleh nih, ya dia memang pintar. Ini jaringannya oke lah kalau saya boleh bilang, ya dia pandai mengambil apa namanya nasihat atau kepada orang, kira-kira seperti itu. Kalau saya yakinnya seperti itu, tapi nggak mungkin kalau salah. Ini benar ini. Nah kalau Pak Udin, nah ini juga ini Pak, ini tadi banyak duduknya dan banyak kakunya. Ini bisa-bisa ini nggak ngomong ini. Ya orang nggak apa yang menang, gue ini angel. Ayo Mas menang gue, kumpul, ini orang nggak kepanggil ya kira-kira begitu. Iya kan? Kadang-kadang bercanda, tapi jarang Pak, tapi bisa bercanda, bisa ngomong orang ini. Iya, celana ya benar. Tapi ya hasilnya begitu tadi yang aku bilang tadi, kira-kira begitu Pak. Nah kemudian sekarang yang Pak Sam ya, Pak Sam, Pak Dian, kemudian Pak Moko. Wah. Sekarang Pak Moko dulu nih. Ini yang unik nih ya, kira-kira begitu. Ini sampai detik ini masih hidup tuh alhamdulillah ya. Orang itu kepikiran terus ya begitu Pak. Bolak-balik ke kira-kira begitu Pak. Analisnya tinggi, tekanannya berat. Lihat aja wajahnya, wajahnya itu kayak sedih terus. Saya serius tapi sedih gitu, bingung saya. Pak gimana sih? Ini kalau untuk keuangan boleh lah ya kira-kira begitu ya. Untuk think tank pemikiran boleh ya. Karena orangnya ini ya kaku juga ya. KSPM-nya kaku nih. Kaku itu maksudnya ya udah nggak bisa gerak Pak, karena dia analis, ngamati kira-kira begitu. Tipenya ngamati. Ya, dia kalau di balik layar jago. Perlu orang-orang seperti beliau ini. Ya, beliau ini kira-kira seperti itu. Coba diperhatikan, pasti betul. Jadi kalau beliau ini terus diam, menyendiri tersendiri itu bukan berarti beliau antisosial, bukan Pak. Ini caranya dia begitu. Nah itulah orang-orang di luar sana melihat orang antisosial, saya nggak setuju karena mereka nggak ngerti ilmunya ini. Oh dia diktator, diktator itu orang yang fokus pada hisab pekerjaan. Makanya dalam kepemimpinan dia harus semua kerjaan. Yang penting apa? Saya harus selesai. Ini diktator, Pak Farid ini. Contohnya Pak Yuwono itu boleh dibilang juga diktator. Karena dia riset oriented. Nah kalau yang people oriented kayak ini Pak Huda ini juga people oriented ya, ada people orientednya. Tapi yang paling dominan mereka ini. Itu ya Pak ya. Pak Udin juga ya, Pak Udin, Pak Yuwono. Sekarang Pak Sam ini begitu ya. Pak Sam udah ya Pak ya? Belum. Oh sekarang Pak Sam ya. Oke Pak Sam. Nah, ini juga sama Pak. Ya, ini yang penting mandek dulu, ya duduk dulu, moh dulu. Nah, urusan belakangan. Nek nggak gelem ya nggak gelem, kira-kira begitu. Wis diprotes untuk urusan gampang. Susah ngomongnya, diam jadi nggak ada yang tahu. Pak Moko sudah ya Pak ya? Pak Dian ini. Oh iya. Nah, ini juga sama, ini lebih tinggi daripada si Pak Sam tadi. Jadi kalau satu perusahaan, organisasi semua nggak mau gerak yang menang piye ya. Berarti keterapan dan ketertiban, tertib. Analisnya tinggi, berarti kalau saya sebagai organization development yang mengembangkan organisasi, orang-orang seperti saya rubah Pak. Karena satu organisasi nggak boleh semua pemikir.
Harus ada yang sing gerak siapa Pak? Pape, Pak. Oh, boleh. Misalnya harus ikut pelatihan, saya mau tahu. Jangan staffnya tipe sama Pak Farid. Nah, itu boleh. Ini mesti wong alasan nih mau ya. Siapa Pak namanya? Saya cek dulu ya. Jangan-jangan betul ini tipe ya sudah alasan gitu. Tapi nggak apa Pak. Kira-kira begitu. Siapa lagi ya Pak yang belum Pak? Sudah ya. Sekarang Mas Dar udah ya Pak ya? Sudah. Pak udah sudah. Jadi udah semua ini Pak. Belum. Oh Pak Sularson yang belum. Pak Faras juga belum. Belum. Waduh, berat-berat ini ya. Wah ini. Ya, kalau saya sih wajah nggak mengaruh ya Pak, lihat orang. Ya, karena ini tuh susah ini orangnya ini. Orangnya angel, ya kan? Kalau boleh saya bilang tembok Cina Pak. Dari mana nggak bisa. Ini kalau nggak sesuai aturan main nggak mau terima dia. Ini mana detail orangnya? Mana? Kalau nggak mau dia. Bagus kalau dari BPK. Ya tapi kan musuhin kok. Iya. Umurnya cedak. Iya, umurnya cedak gitu kan. Terus 2 tahun pindah dimutasi ya kan ya. Jadi lurah Pak. Oh jadi lurah ya, alhamdulillah lurah. Yang penting sekarang cuan Pak ya. Posisi itu apa ya kan? Farid ini nggak apa-apa posisinya kayak gitu Pak, tapi linknya, aksesnya menentukan dia. Ya betul, kita nggak ngerti jaringannya, nggak ngerti kita. Nah ini sudah Pak Dian sudah, sorry Pak Faras ya, yang ini Pak Tularso. Wah ini juga aneh lagi menang baik. Cuma dia menganalisa. Pak Wiwi. Wah ini lebih lagi nih, untung orang migrain hari ini Pak. Untung Bapak hari ini nggak migrain, tolong dikurang-kurangi mikirnya Pak. Overthinkingnya tolong dikurangi. Kan semua dipikirkan beliau ini A sampai Z, tapi beliau tipenya orang yang bisa menasihati, dia suka menasihati, cocok jadi tantip. Sebetulnya Bapak semua cocok Pak. Ya, yang nggak cocok tuh ya Pak Farid aja ini. Karena dia nesu gini nggak karuan gitu. Ya konsultatifnya ada, tapi lebih condong ke menentukan. Kira-kira begitu. Konsultatifnya ya boleh dibilang tergantung, kecuali yang dihadapi lebih tinggi, lebih senior, yang lebih kuat posisinya itu dia baru konsultatif, ya menerima. Tapi kalau yang proco-proco udah kayak langsung aja begitu. Dan kemudian Pak Tularso ini juga, nah ini Pak Imam. Nah ini sama nih Pak, ini malah bingung yang menang. Dia mikir, saya nggak tahu yang mikir kenapa, diam juga kenapa nggak ngerti. Pokoknya tidak pernah kelihatan suaranya, akhirnya begitu. Ada, Pak Imam, ada, di mana di sana, gitu kan? Ditanyain dulu posisinya, masuk nggak di kantor, ada nggak ada di sana. Dilihat, nih meneng, ya, itu diketik nanti ngomong, akhirnya begitu. Ditakoni sih, baru bicara. Saya nggak tahu beban apa yang dia rasakan. Apakah, iya kan? Apakah banyak cicilan atau apa? Apa karena dimutasi kan nggak ngerti kan Pak? Repot ini cicilan kok malah dimutasi, itu susah kan? Kan susah nih Pak. Nih Pak Wiwin juga ini, ya kan Pak Wiwin nih. Wah ini juga sama nih, kayaknya anak buahnya Pak Imam ini. Ini 11-12 ini, susah ini. Ya kemudian ada Pak Aryadi juga nih. Oh ya benar, anak buahnya sama ini. Aku penasaran, 3 orang ini jangan-jangan satu dusun ini ya Pak. Karakternya sama, jadi masih ada DNA-nya masih saudara ini. Saya yakin ini mereka bertiga ini diam, ya kan? Menyembunyikan rahasia juga bagus ini. Dan 3 orang ini diam untuk menyembunyikan rahasia bagus ini. Dan mereka ini juga kalau ditakoni, terus kapan? Yes nanti. Nah kira-kira gitu. Ya biar waktu yang menjawab. Ini fix ini, tipenya begini mereka. Pak Wahid lebih ngeri lagi nih. Saya udah bahas ya? Belum. Oh, belum. Pak ini hati-hati Pak, jangan sampai vertigo kalau Pak. Kalau tadi migrain ini vertigo, karena analisnya tinggi sekali. Udah mikir, dalam, terus jadi orang gelem obat karena apa kepikiran Pak. Aduh, ini piye ya? Banyak pertimbangan karena analisnya terlalu tinggi, jadi orang gelem obat karena apa kepikiran itu tadi. Nah sebetulnya tipe-tipe seperti ini bagus kan Pak, kalau setiap orang ada stylenya sendiri. Nah sekarang kalau satu organisasi tipenya sama, semua analis semua, itu sih mau bahas apa Pak? Nah Bapak tadi bagus bilang anak buah, nah anak buahnya di training Pak, supaya saya tahu. Nanti saya delegasikan, karena atasan Bapaknya seperti ini, Bapak seperti ini, gak apa-apa Pak. Ini bukan kelemahan loh Pak, ini mengetahui. Jadi kalau Bapak besok bantu tim, cari yang
gercep. Nah kalau Pak Farid bentuk tim, cari yang bisa ngomong. Karena Pak Farid itu bukan ngomong, dia bisa ngomong, tapi ngomongnya itu direktif ya, mengarahkan dan menyuruh kecenderungannya. Bukan yang secara umum berkomunikasi itu tidak. Dan cari yang bisa berkomunikasi, cari sama yang bisa menanyakan sesuatu ke Pak Farid. Nah kalau yang lain, sebagian besar cari yang bisa ngomong dan mimpin. Nah ini kalau mereka-mereka ini kayak, ini secara keseluruhan ya kayak Pak Tularso, ada Pak Andi, Pak Imam, Pak Imam Yadi. Wah ini jadi pemimpin, wah repot ini, iya kan? Anak buahnya yang gerak, bisa-bisa anak buahnya dapat nama. Ya karena apa? Dia yang kelihatan. Loh, ini di kantor wali kota kok yang sering kelihatan anak buahnya sih, atasannya mana? Wah ada Pak, di kantor gitu kan. Dan apa ini banyak urusan bilangnya begitu, semalas aku kira-kira. Tipe Bapak sebagian besar memang sudah ada background untuk menganalisa, tapi kurangnya dalam berkomunikasi dan action. Nah kira-kira begitu. Ya, komunikasi itu maksudnya gini Pak, bukan berarti Bapak nggak bisa ngomong selama ini, bisa Pak. Tapi Bapak lebihkan lagi begitu. Jadi keluar dari zona nyaman Bapak. Cirinya gimana kalau Bapak tahu alarm bahwa Bapak itu sebetulnya diperlukan berubah? Ah Pak kok diem ya? Kok kayaknya nggak nyaman ya? Udah langsung ngomong Pak. Anak buahku kok lebih gercep ya? Bapak ngomong, Bapak gerak gitu. Meskipun Bapak bukan seperti mereka. Nanti lama-lama akan berubah. Nanti kalau enggak Pak, anak buah Bapak ngomong, ini bosku, bapakku kok malah kayak gitu sih? Padahal aku tuh gerak cepat. Nah, kita harus tahu Pak, kalau anak buah kita gerak cepat, kita harus berubah istilahnya seperti mereka. Nanti lambat laun Bapak akan seperti mereka. Karena anak buah kita bisa tahu, bisa-bisa di bawah kita ini seperti yang saya bilang tadi, gerak cepat. Nah, kira-kira begitu Pak. Nah, cara ini untuk digunakan dalam komunikasi kita dan menghindari suara penekanan. Karena orang itu kalau ngomong, kemudian dia seolah-olah tertekan, dia tidak mau Pak. Ini komunikasi produktif dalam negosiasi juga sama, Bapak gunakan kata-kata ini. Kemudian fokus pada solusi, bukan masalah. Kalau Bapak udah tahu yang di depan Bapak itu masalah, nah Bapak cari solusinya dan arahkan mereka. Nah kalau Bapak ini, Pak Farid ini mudah, ya secara umum ya, Pak Farid, Pak Bri, Pak Udin, Pak Yuwono, ya, Pak Faras, ya, Pak Pram. Tapi kalau Pak Pram arahkan malah nggak cocok ini ya. Dia tuh pengarahkan nggak tahu dia dituju benar apa nggak tahu karena dia itu kondisi arahkan juga setengah yakin sebetulnya dia ini benar nggak ya, jadi itu perlu konfirmasi tipenya. Jadi ini saat ini saya abaikan dulu kalau Pak Pram ini ya. Nah kalau ya Pak Farid, Pak Fis, Pak Udin gitu ya, Pak Yuwono, kemudian Pak Faras ini, nah itu bisa tipenya untuk langsung mengarahkan, memberikan solusi. Tapi kalau yang lain pasti dia akan komunikasi dengan pimpinan, kira-kira begitu, bahasanya begitu Pak. Saya komunikasi dengan pimpinan Pak, kira-kira seperti itu. Nanti baru saya sampaikan. Kemudian ganti kata-kata tidak bisa menjadi bisa. Oh baik Pak, nanti kita akan tidak lanjuti. Meskipun Pak tahu itu tidak bisa Pak, tapi Pak punya waktu untuk mengulur waktu untuk berdiskusi dan memikirkan strategi apa ketika negosiasi dengan mereka. Kan Bapak ada forum apa hearing ya, biasanya kalau di pemerintahan ya, atau coaching atau discussion. Itu bisa digunakan masyarakat itu kebutuhannya apa. Sebetulnya pelayanan prima itu sebenarnya pelayanan yang diserap. Saya nanti akan tidak lanjuti. Karena Bapak yang punya otoritas, Bapak sebagai transit ada masalah, Bapak punya action. Nah, cuma kadang-kadang ini kembali ke apa? Ke tipe, meskipun Bapak di tupoksi tanggung jawab ada, Bapak harus mengkoordinir, Bapak harus ini, harus itu, Bapak punya akses, Bapak punya kuasa. Tapi kembali ke tipenya. Kalau ada masalah, tipe yang saya sebut tadi itu kecenderungan lebih cepat daripada yang lain. Kalau yang lain menganalisa dulu. Saya tahu sebagian besar Bapak tipenya analisa. Dan ini tidak hanya di Bapak, Pak. Ini cocok dengan yang pernah saya jumpai kemarin. Ada dari Pemkot Salatiga juga, ada Pak Dinas apa saya lupa, sebagian besar seperti ini. Kemungkinan besar Bapak itu banyak pertimbangan karena takut ada peraturan daerah yang ini itu. Jadi nanti takut salah. Nah, tapi kalau yang 4 orang ini, nah ini urusan belakang tabrak disik ini. Ya Pak Farid, Pak Udin, Pak Yuwono ini, Pak Farid ini punya kecenderungan urusan nanti. Karena mereka ini punya khususnya ya, Pak Farid, Pak Yuwono, ya sama Pak Faras. Ini dia punya kecenderungan aturan tabrak. Ditabrak aturannya. Nanti urusan belakang. Yang penting selesai dulu. Punya kecenderungan seperti itu. Tapi ya nggak apa-apa. Bapak kan lebih tahu. Oh nanti habis ini harus ke sini. Ya sudahlah, gampang. Kira-kira begitu. Tapi itulah yang terjadi. Nah kemudian katakan apa yang diinginkan Pak. Bukan yang tidak Bapak inginkan. Pak, saya itu inginnya semua selesai. Jadi dari pihak Bapak silakan mengajukan keberatan. Dari pihak Ibu juga keberatan. Nanti saya akan analisa. Semua saya terima, kemudian saya pikirkan, kemudian besok 2 hari lagi, 3 hari ketemu lagi Pak dengan jawaban dari pihak kelurahan atau pihak kecamatan. Kira-kira seperti itu, Bapak ambil peran. Karena Bapak itu kalau sudah ketemu,
mereka berharap jangan berat sebelah. Bapak mentingin laporan dari RT RW. Karena apa? Jelas aksesnya. Nggak taunya yang tidak ada RT RW posisinya lebih tinggi dari Bapak, Pak. Keok. Nanti pas rapat Bapak jadi berubah haluan yang tadinya pro RT RW, ketika rapat ketahuan ini atasannya lebih tinggi jadi berubah haluan sama dia. Apa nggak malu, Pak? Terus berbaik-baik, padahal sebelumnya rapat orang ini dihajar, dicaci maki sama Bapak. Nggak bisa. Dicari Bapak aja susah. Tapi setelah rapat, nggak taunya orang yang tidak punya jabatan ini, dia punya akses ke Dewan, punya wali kota. Bapak kena, wah repot kasih malu. Jadi lebih baik Bapak pada porsinya proporsional. Karena kita tuh nggak tahu, Pak, mereka itu di luar sana tuh seperti apa. Tapi nggak apa-apa, Pak, kalau sudah ada kasus-kasus gitu tuh biasanya pejabat-pejabat yang punya masalah itu cepat naik karirnya. Jadi perhatian karena wali kotanya jadi kenal. Apalagi kalau selesai, ya kan, langsung dapat promosi jabatan. Ya. Tahun berikutnya langsung pindah ke kantor wali kota. Entah jabatannya apa, yang penting naik, gitu kan, kira-kira seperti itu. Nah kemudian fokus ke depan, bukan masa lalu. Kalau kemarin sudah, Pak, ada masalah, kemudian sudah diambil kesimpulan, jangan mundur lagi, jangan diingat-ingat, langsung ke depan. Karena apa? Kita kalau mundur, repot, Pak, nanti nggak selesai argumentasi. Bapak yang punya aturan, Bapak yang ambil keputusan. Kemudian informasikan kepada semua orang pihak. Jadi biar tidak ada saling tuduh-menuduh. Kira-kira seperti itu. Karena Bapak punya hak untuk menentukan. Apalagi sekarang IMB kan juga bagian daripada Bapak ya Pak, pekerjaannya ya Pak ya. Sekarang IMB itu betul kan tanahnya dia. Jangan-jangan bukan tanah dia mau bangun nggak punya akses. Setahu saya kalau nggak punya akses saya nggak bisa bangun ada surat IMB. Tapi tahu-tahu langsung muncul IMB-nya, kan nggak aneh. Sorry, itu kan nggak lucu. Karena apa? Karena IMB itu harusnya punya akses bangun rumah, bangun bangunan apapun nggak punya akses tanah, Pak. Kan IMB kan harusnya punya akses. Aksesnya tanahnya milik orang lain, tanahnya dia nyempil di dalam. Udahlah, tutup mulut, tutup mata, semua pejabat kecamatan ngasih rekomendasi. Akhirnya keluar IMB-nya. Nah, akhirnya nanti kalau ada masalah, orang yang di situ nggak terima, yang punya tanah, lapor ke atasan, semuanya kena. Kan repot, Pak. Ya, termasuk yang berhubungan dengan tanah atau di luar itu disebut mafia. Dan komunikasi itu Pak, yang penting apa yang Bapak sampaikan itu diterima oleh dia. Karena background Bapak itu beda dengan yang mendengar. Mendengar itu masyarakat biasa, pakailah bahasa masyarakat biasa. Kalau sama-sama berpendidikan nih seperti semua kita enak kan memandangnya. Tapi kalau tidak, susah. Karena apa? Dia nggak paham. Karena komunikasi itu yang penting apa yang dia katakan, saya paham, yang saya katakan, dia paham. Dan gangguannya apa? Itu media, televisi, handphone, apapun. Jadi lebih baik Pak, kalau urgent penting, saya lebih baik mau ketemu. Apalagi ini darurat, titipan, pesan dari wali kota, dari gubernur, saya mau ketemu. Karena Pak, ini 4 mata ini nggak boleh bocor. WA saya nggak percaya, lebih baik saya ketemu. Di mana Mas? Oke, jam berapa saya tunggu. Harus 4 mata, face to face. Itu kalau orang-orang pemain pesan-pesan sangat rahasia itu lebih baik ketemu Pak. Nggak ada telepon, nggak ada WA, itu bisa disadap. Ketemu harus 4 mata. Kalau bisa ya Bapak sendiri yang menjalankan. Dalam hal komunikasi itu seperti itu, dalam hal regulasi seperti itu. Karena pelayanan itu juga ada hubungannya dengan komunikasi Pak ujungnya. Kalau tidak ada komunikasi, masyarakat itu tidak tahu. Nah, kalau Bapak sudah pandai atau sudah yakin melakukan semua pelayanan prima yang masyarakat inginkan dan aplikasikan dalam pekerjaan Bapak sehari-hari dan Bapak komunikasikan, nanti masyarakat akan memilih Bapak. Saran saya sih Pak, kalau Bapak ketemu dengan masyarakat, kemudian Bapak opening, sambutan, lebih baik Bapak ucapkan 1-2 prestasi dari kelurahan Bapak atau kecamatan Bapak. Saya kemarin barusan ketemu dengan Pak Wali, kampung kita mendapat penghargaan tempat yang paling bersih misalnya, dapat hadiah apa Pak, meskipun satu prestasi Pak, supaya masyarakat itu paham bahwa apa, oh iya masyarakat saya, daerah saya itu dapat hadiah atau prestasi, kira-kira begitu Pak. Jadi jangan jangan terus diam, opening terus sudah tutup, itu jangan Pak. Jadi lebih baik kata prestasi satu aja Bapak ucapkan ketika Bapak ketemu dengan orang. Pandai-pandai Bapak lah untuk mengarahkan minimal mau pamer prestasi tempat Bapak itu apa, kira-kira seperti itu. Itu akan memprogram seperti saya bilang tadi. Akhirnya mereka ada faktor trust, kepercayaan kepada organisasi Bapak bahwa Bapak oke, organisasi Bapak oke, termasuk orang-orangnya. Sebetulnya Pak, saya masih ada beberapa alat tes lagi, tapi karena saya tahu umur Bapak ini juga tidak panjang di kelas ini maksudnya. Setelah itu kita akan istirahat, besok pagi pun kita masih olahraga lagi ya supaya sehat, sedang kesegaran jiwa, kira-kira seperti itu. Jadi kita akan akhiri pada sesi malam ini. Ada pertanyaan Pak? Tidak ada, terima kasih. Kita sepakat ya Pak. Nanti sebelum kita tutup akan ada informasi dari customer care, kemudian akan ada post test yang Bapak isi, kemudian
Setelah itu kita nanti akan foto bersama Pak, kenang-kenangan. Buat saya itu penting, siapa tahu di antara bapak-bapak ini semua setelah itu 2 tahun lagi jadi pejabat. Nah, saya senang. Wah, saya dulu pernah dengan Pak Farid misalnya pelatihan di sini, itu sangat luar biasa. Begitu Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.